Halo teman-teman, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Kembali dengan saya Bung Ropan. Dan saat ini kita akan berbicara soal keberhasilan Don Carlo atau Carlo Ancelotti membawa Los Blancos Real Madrid menjadi juara pada musim ini di kompetisi La Liga atau Liga Spanyol. Ancelotti menjadi pelatih pertama di La Liga ketika ia dalam berusia 62 tahun. Dan pelatih tertua di kompetisi ini yang membawa tim asuhannya menjadi juara di La Liga. Dan ini menjadi bulan madu kedua bagi Ancelotti karena dia juga pernah dengan Madrid sebelumnya pada 2013 sampai 2015 ya kalau tidak salah, dia menangani dan menyumbangkan satu trofi di 2014, trofi tertinggi di Eropa, yaitu UCL atau Champions League. Dan apa yang dilakukan oleh Carlo Ancelotti saat ini memang luar biasa. Pelatih pertama di dunia bahkan di Eropa. Ketika dia menaklukkan daratan Eropa itu dengan 5 kompetisi berbeda di 5 negara. Ketika ia menangani tim-tim yang dia besut selalu bisa membawa juara. Diawali pada 2004 dengan AC Milan. Dan dia sukses merebut Scudetto di Serie A. Dan berlanjut pada 2010 ketika dia datang ke IPL bersama dengan The Blues Chelsea untuk bisa menjadi juara di IPL. Berlanjut ketika dia diambil oleh PSG atau Paris Saint-Germain dan menjadi juara di 2013. Juga ketika dia ke Munchen bersama dengan FC Hollywood, dia sukses di 2017 di Bundesliga. Dan dia membawa Madrid menjadi juara di La Liga 2022 karena dia tidak sukses di kepelatihan pertama dia di antara 2013-2015 dan ini dia sukses untuk bisa menjadi juara. Jadi ada 5 negara, tidak mudah memang untuk menangani tim-tim di 5 negara kemudian bisa membawa juara. Tidak sembarang pelatih. Jadi ukuran pelatih itu adalah kesuksesan dia bisa membawa timnya dalam kompetisi bisa menjadi juara, apalagi kalau bicara di UCL. Dia juga punya DNA yang kuat. Jadi tidak boleh diragukan dengan Don Carlo ini. Dia bukan seorang yang miskin taktik. Orang boleh mengatakan demikian, tapi faktanya dia menjadi pelatih pertama di Eropa. Kalau sudah bicara sukses, dan dia melakukan juga di Liga Champions. Ini luar biasa. Tidak sembarang ya. Tidak gampang bagi pelatih manapun. Pep itu boleh sukses dengan Barcelonanya, kemudian dengan Munchen, dan sekarang dengan City. Tetapi dia tidak sesukses dengan Carlo yang sudah 5 kompetisi di 5 negara. Pep hanya di 3 kompetisi. Spanyol, Bundesliga, dan di IPL. 22 trofi sudah dilakukan dan direbut oleh Carlo Ancelotti. Dan di semua ajang dia sudah pernah merasakan hal demikian. Bukan saja di UCL, di kejuaraan dunia antar klub, di Super Eropa, dan banyak lagi kalau bisa dibilang ya. Dia ada pelatih-pelatih yang memang juga oke ya. Jurgen Klopp katakan pernah sukses di Dortmund dan sekarang ada di Liverpool. Trapattoni juga di masa lalu pernah juga sukses ya bersama dengan Inter, dengan Munchen, tetapi tidak dengan Ancelotti. Dia mungkin tidak sukses ketika dia datang ke Napoli dan ke Everton. Karena kenapa? Karena tidak didukung mungkin dengan pemain-pemain yang hebat. Karena dia butuh pemain-pemain yang bagus di semua lini. Sehingga obsesi untuk bisa membawa juara itu bisa terwujud. Nah, dia tidak dapatkan itu di Napoli dan apalagi di Everton. Kalah dengan kualitas atau skuad dari tetangga mereka yaitu Liverpool. Dan ini harus diakui bahwa kalau dengan pemain yang bagus, Ancelotti bisa berbuat banyak. Yang ketika dia diambil kembali ke Madrid dan dia melakukan itu. Sama dengan Pep dan Klopp juga. Harus didukung dengan materi pemain yang oke, yang kuat. Bukan hanya 3-4 pemain yang hebat. Tetapi di semua lini itu harus bagus-bagus semua. Sehingga ini bisa membawa timnya bisa menjadi juara dengan racikan dia. Dengan kemampuan dia. Dengan kejelian dia untuk bisa memenangkan setiap pertandingan. Dan di Madrid dia punya segalanya. Bahkan ini luar biasa kesuksesan di musim ini setelah mereka gagal pada musim lalu diambil oleh tetangga mereka Atletico Madrid atau ATM
Sekarang mereka membuktikan jauh sekali mereka memimpin. 13 poin di atas peringkat kedua Sevilla. 81 poin saat ini, tidak mungkin dikejar lagi oleh Sevilla. Dan Madrid masih menyisakan 4 laga. Ke depan mereka sudah kunci dengan gelar juara. Jadi apapun yang terjadi ketika mereka akan menyambut laga melawan ATM misalnya, ya pada akhir pekan nanti, ke depan nanti, di mana ada derby di Madrid, tidak ada pengaruh. Kalah pun nggak ada masalah. Mereka bisa terus 4 pertandingan ke depan juga kalah semua, masih oke. Tidak akan mengganggu mereka, karena mereka sudah pesta besar setelah mengalahkan Espanyol dengan 4-0. Dan materi pemain-pemain mereka kelihatan sekali memang luar biasa. Ya. Tidak memainkan pemain-pemain terbaik, termasuk Benzema dan Vini, yang masuk di babak kedua, termasuk dengan Toni Kroos, yang sengaja disimpan kebugaran untuk menghadapi Manchester City di leg kedua babak semifinal UCL. Tetapi cukup dengan Modric, Thibaut Courtois di bawah Mister. Ya, kemudian ada Asensio di depan. Mereka bisa menaklukkan Espanyol, salah satu tim yang mengalahkan Real Madrid pada musim ini di antara 3 kekalahan yang dialami Madrid. Karena mereka kalah tuh pada Oktober tahun lalu. Ya. 2-1 mereka menang. Espanyol ini menang melawan Madrid. Dan satu-satunya gol balasan dibuat oleh siapa lagi kalau bukan top skor mereka, Karim Benzema. Dan ini adalah pembalasan yang luar biasa. Turun dengan pemain lapis kedua. Tetapi mereka bisa menang dengan besar. 4-0. Dan 2 kekalahan lainnya yang diderita Madrid pada musim ini lawan Getafe. Mereka kalah dengan 1-0 dan melawan Barcelona kalah dengan 4-0. Ya, banyak yang mengatakan bahwa Barcelona punya kemungkinan setelah menang dengan 4-0, tetapi itu tidak bisa terjadi. Setelah mereka dipukul di Santiago Bernabeu dengan 4-0 ini, tidak akan mengganggu bagi mental pemain-pemain Madrid, karena mereka fokus untuk bisa menjadi juara. Karena mereka terlalu jauh ada di atas, meninggalkan semua lawan-lawan. Jadi mereka anggap kekalahan itu biasa saja. Karena mereka tuh mengalahkan Barcelona juga bermain di Camp Nou dengan 2-1. Dan ini biasa dalam pertarungan El Clasico yang melibatkan kedua tim. Dan faktanya bisa terlihat bahwa jauh sekali mereka meninggalkan Barca sampai dengan 15 poin ketika pertandingan masih menyisakan 4 laga. Bagaimana mereka dengan 81 poin sementara 64 poin bagi Sevilla, 63 poin Barca, bahkan ATM sebagai juara bertahan dengan 61 poin. Kalau kita bisa melihat gol dari Madrid ini juga tinggi, 73 gol, hanya 29 kali mereka kebobolan. Di atas semua tim. Jadi memang tinggi sekali. Dengan Benzema bisa tampil sebagai top skor bahkan dengan 26 gol. Setelah ketambahan 1 gol, gol keempat dia ke gawang Espanyol. Dan Benzema juga membuktikan diri sebagai pemain terbaik dalam hal memberikan umpan atau asis. Ada 11 asis tertinggi. Hanya bisa disaingin oleh Ousmane Dembele dari Barcelona juga dengan 11 asis. Jadi Carlo Ancelotti ini punya materi yang mendukung untuk bisa menjadi juara. Di belakang mereka punya kekuatan. Carvajal masih bisa bermain bergantian dengan Vazquez. Ada Militao di sana. Ada Alaba yang mereka datangkan dari Munchen. Di kiri masih ada Ferland Mendy, masih bisa bertukar juga dengan pemain veteran seperti Marcelo yang dimainkan melawan Espanyol. Nacho juga bisa digeser bermain di kiri. Ya, kalau tidak ada pemain di bek kiri atau kalau bek tengah tidak ada, Nacho bisa bermain ke tengah. Bahkan melawan Espanyol, Carlo Ancelotti itu memainkan Casemiro bermain ditarik ke belakang untuk mendampingi Vallejo. Ya, pemain lainnya ada di belakang karena mereka tidak memainkan Militao dan Alaba dalam pertandingan ini. Istirahat, tetapi masih clean sheet. Espanyol tidak mampu berbuat banyak. Isco dimainkan, Mariano Diaz di depan untuk mendukung lini serang. Jadi semua dia memungkinkan untuk bisa bermain. Masih ada sebenarnya pemain-pemain top, ada Eden Hazard lagi yang diparkir terus. Ya. Bale bahkan sempat dipinjamkan ke Spurs. Pemain lainnya ada Luka Jovic yang tidak dimainkan karena mereka masih punya Vinicius Junior yang lagi gacor, lagi bagus bersama dengan Benzema di depan. Federico Valverde mereka juga punya sih. Kalau bicara di tengah, dia punya kedalaman squad yang oke, pemain yang matang, yang sangat berpengalaman. Selain Casemiro, Modric masih ada Toni Kroos. Kalau pemain lain yang masuk bisa mengisi di sini adalah masih Edward Camavinga yang bisa main di tengah. Jadi itulah yang mendukung bagi Carleto bahwa dia punya pemain-pemain yang bagus di semua lini dan dia menunjukkan kapasitas dia bahwa dia mampu bersinar terbang tinggi dengan
Real Madrid. Dan memang jauh sekali kalau bisa dilihat ya. Dari 34 pertandingan saat ini 25 kali menang, 6 kali imbang dan 3 kali kalah. Ini luar biasa bagi seorang Carlo Ancelotti. Dan dia sekarang masih fokus ya. Setelah mereka bisa menjadi juara, fokus untuk di Liga Champions. Ini baik buat Madrid dan buat Ancelotti. Tidak terganggu lagi dengan persaingan perseteruan di La Liga, tapi sekarang dia mengalihkan kesempatan untuk bagaimana mengatasi defisit 1 gol, di mana mereka kalah dengan 4-3 di Etihad melawan City, dan mereka harus bisa bermain menang. Kalau tidak 1-0 untuk bisa menambah pertandingan dalam pertambahan waktu. Suku-suku mereka bisa menyelesaikan dengan adu penalti, tapi mereka harus butuh 2-0 di kandang, sehingga bisa lolos langsung ke final di Stade Franck Saint-Denis pada tanggal 28 Mei yang akan datang. Segala kemungkinan masih bisa terjadi. Memang City adalah lawan yang berat. Bukan tidak mungkin juga City bisa lolos. Bahkan City hanya bermain imbang aja cukup. Tetapi Madrid ketika mereka sudah selesai semua, tidak ada lagi yang mereka pusingkan. Sekarang mereka akan mengalihkan konsentrasi mereka, fokus untuk bermain habis-habisan. Apalagi sekarang bermain di Santiago Bernabeu, markas mereka yang ingin mereka lakukan yang terbaik di sini. Karena hanya punya 90 menit buat mereka di leg kedua. Tidak ada lagi lebih dari itu. Bermain imbang apalagi kalah, mereka out. Sekarang tugas lagi Ancelotti untuk bagaimana meracik tim dia. Strategi apa yang dia akan tawarkan untuk bisa menghadapi taktik dan strategi dari Pep Guardiola. Sehingga mereka bisa mengamankan leg kedua ini. Untuk membawa Madrid itu lolos. Sekali lagi, saya bisa katakan ini tidak gampang. Karena menghadapi tim yang punya kuat dalam ball position seperti City. Dengan kedalaman skuad yang luar biasa, mewah. Tetapi Madrid juga adalah tim yang punya skuad yang mewah. Apalagi mereka punya DNA juara. Kalau bicara DNA juara kan 13 kali. Mereka sekarang sedang membidik gelar ke-14. Masih terbuka. Karena gapnya tidak jauh. Kalau mereka mungkin kalah dengan 4-2 di Etihad, ini agak berat untuk bisa membalikan keadaan. Tapi dengan 4-3 segala sesuatu memungkinkan, karena kalau tidak dapat 2 gol cukup 1 gol untuk dengan agregat 4-4 untuk bisa mereka bermain dalam pertandingan 2 kali 15 menit lagi. Kalau masih imbang akan adu penalti. Jadi semua masih terbuka buat Real Madrid. Dan ini ambisi tertentu yang dibidik oleh Don Carlo. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa mendapatkan itu di saat menjamu pasukan dari Pep Guardiola nanti pada tanggal 5 Mei yang akan datang. Jadi selamat buat Don Carlo. Kita akan tunggu bagaimana sepak terjang Don Carlo ini untuk bisa memberikan opsi terbaik dia bersama dengan Madrid dalam pertandingan hidup mati mereka pada tanggal 5 nantinya. Karena kalau mereka lolos, mereka mungkin saja ya, akan bertarung dengan Liverpool. Karena Liverpool sekarang sudah 1 kaki di babak final Liga Champions, dan ini akan ramai. Dibandingkan mereka akan berhadapan dengan Villarreal, ini pasti akan dengan mudah bagi Madrid untuk bisa mengalahkan Villarreal karena sudah terbiasa mereka bertarung di La Liga. Lebih enak dengan Liverpool kalau mereka lolos. Kalau mereka bisa mengatasi City, ini kan masih dalam kondisi yang saya pikir katakanlah 50-50 dengan City. Tapi kalau mereka lolos, ini enak. Karena Liverpool ingin membalas kekalahan mereka di final UCL pada 2018 di Kiev ketika mereka kalah dengan 3-1 dari Madrid. Saat itu dengan musibah yang dilanda atau dialami oleh pemain terbaik Liverpool, Muhammad Salah, ketika berbenturan ya, ditindih oleh Ramos saat itu, dan Salah harus keluar, dan blunder besar yang dibuat oleh Karius dengan 2 gol dari Madrid. Nah, kalau Madrid bisa bertarung dengan Liverpool, ini enak. Ini menjadi tontonan yang ditunggu-tunggu, yang mewakili Spanyol dan mewakili Inggris. Tapi bukan tidak mungkin juga akan terjadi final sesama tim Inggris. Seperti pada musim lalu ketika Liverpool juara ya pada 2019 mengalahkan Tottenham Hotspur saat itu. Dan bukan tidak mungkin juga pada musim ini akan terjadi duel antara Liverpool melawan City. Karena City punya kesempatan untuk bisa lolos dengan target mereka hanya imbang. Sampai di sini bagaimana saya berbicara dengan Don Carlo ini, Carlo Ancelotti, pelatih yang luar biasa yang sudah membawa
Madrid bisa menjadi juara. Dan bagi Anda, jangan lupa saya ingatkan untuk ikut kuis dari Leones. Siapa 2 tim yang akan lolos ke babak final UCL, Liga Champions pada musim ini? Apakah Madrid atau Manchester City atau Liverpool dan Villarreal? Anda hanya cukup pilih 2 dan kirim jawaban Anda itu ke leones.id. Jadi Instagram leones.id. Ditunggu. 10 pemenang akan menerima giveaway masing-masing Rp200.000 persembahan dari Leones. Jangan lupa ya, Anda harus bisa mengirim, siapa tahu Anda yang akan memenangkan giveaway ini. Di samping juga ada giveaway dari saya. Tetap persembahan dari PT SKA Prima Eva dengan produk Leones, sendal dan 2 buah kaos Leones yang sangat keren nantinya. Oke, sampai di sini. Ciao.